Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurin waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan malam hari ini saya akan membuat video sebagai salah satu bentuk tugas rangkuman materi di pertemuan ke-6 pada mata kuliah studi Al-Quran dan Hadis yang diampu oleh Bapak Haji Ahmad Musyaffa LC MPDI, dengan tema memahami konsep dan perbedaan antara ayat muhkam dan mutasyabih dalam Al-Quran, yang bertujuan satu, untuk mengetahui pandangan para ulama terkait klasifikasi kedua jenis ayat tersebut. Yang kedua, mengambil hikmah dan pelajaran dalam penerapan pemahaman ayat-ayat Al-Quran secara bijaksana dan proporsional. Dengan demikian, laporan ini bukan hanya memenuhi kewajiban akademik, tapi juga menjadi sarana untuk menumbuhkan kecintaan, penghayatan, dan pemahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Hadis sebagai sumber utama ajaran Islam. Baik, untuk kata pengantar, Al-Quran adalah kitab suci yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Diturunkan dengan bahasa Arab yang tinggi, indah, dan penuh makna. Salah satu keistimewaannya adalah adanya dua jenis ayat yang disebut muhkam dan mutasyabih. Kedua jenis ayat ini menunjukkan keluasan makna Al-Quran. Ayat muhkam berfungsi menjelaskan hukum dan prinsip kehidupan secara jelas, sedangkan ayat mutasyabih berfungsi menumbuhkan iman, menguji hati manusia, dan menampakkan mukjizat Al-Quran. Baik, untuk lebih jelasnya, untuk pengertian muhkam dan mutasyabih, muhkam secara bahasa berasal dari kata hakama yang berarti melarang dengan tujuan kebaikan. Namun untuk secara istilah, ayat yang jelas maknanya, tegas, dan tidak menimbulkan keraguan. Itu maknanya dapat dipahami langsung tanpa perlu adanya ta'wilan. Ayat-ayat muhkam menjadi pokok umul kitab, dasar bagi penetapan hukum dan akidah. Dalilnya apa? Ada dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-7, yang artinya dialah yang menurunkan kepadamu kitab Al-Quran. Antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat atau jelas maknanya. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Contoh lain, diharamkan bagimu memakan bangkai darah, daging babi dan binatang yang disembelih bukan karena Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Dari ayat tersebut, makna dan hukumnya cukup jelas, tidak membutuhkan ta'wil. Kemudian untuk mutasyabih, pengertian secara bahasa berasal dari kata syabbaha yang berarti serupa atau samar. Dan untuk secara istilah, ayat yang tidak jelas maknanya secara langsung, maksudnya mengandung keserupaan atau kesamaran sehingga membutuhkan penafsiran lebih lanjut atau ta'wilan. Biasanya berkaitan dengan sifat-sifat Allah, hal-hal gaib atau peristiwa akhirat. Contohnya, tangan Allah di atas tangan mereka. Quran surat Al-Fath ayat 10. Makna tangan di sini tidak dipahami secara lahiriah, tapi sebagai perumpamaan kekuasaan Allah. Baik, untuk menurut beberapa para ulama, menurut makna Al-Qur'an, seluruh ayat Al-Quran merupakan muhkam. Dalam artian, seluruh ayat-ayat Al-Quran itu kokoh, fasih, indah, dan jelas, membedakan antara hak dan batil, dan antara yang benar dan dusta. Kemudian menurut Az-Zarqani dan As-Suyuti, beliau mengungkapkan bahwa muhkam merupakan ayat-ayat yang dapat diketahui maksudnya, baik secara tekstual maupun melalui ta'wil. Sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang hanya diketahui Allah, maksudnya seperti terjadinya hari kiamat, munculnya Dajjal, dan huruf-huruf muqatta'ah di permulaan surat. Definisi serupa juga dimuatkan oleh Subhi al-Sholih. Menurutnya, muhkam adalah ayat-ayat yang bermakna jelas, sedangkan mutasyabih ialah ayat-ayat yang bermakna tidak jelas dan untuk memastikan maksudnya tidak ditemukan dalil yang jelas. Menurut Al-Qaradawi, yang dimaksudkan dengan muhkam adalah ayat yang jelas dengan sendirinya, menunjukkan pada maknanya dengan terang dan tidak memperlihatkan kesamaran baik dari segi lafal maupun dari segi makna. Sedangkan yang dimaksud dengan mutasyabih adalah lafal yang sukar dalam penafsirannya karena adanya keserupaan dengan yang lain, baik dari segi lafal maupun makna. Menurut Nasr Abu Zaid, yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat yang jelas dan nyata maknanya serta tidak memerlukan ta'wil. Sementara ayat mutasyabih adalah ayat yang ambigu dan membutuhkan ta'wil. Dari beberapa definisi yang dikemukakan di atas dapat diambil benang merah bahwa yang dimaksud dengan muhkam adalah ayat-ayat yang dapat dipahami makna dan maksudnya secara tegas.
Sedangkan untuk mutasyabih sendiri adalah ayat yang pemahamannya membutuhkan penjelasan ayat-ayat yang lain atau membutuhkan penakwilan di dalamnya. Kemudian untuk perbedaan muhkam dan mutasyabih di sini ada beberapa aspek. Yang pertama ada aspek makna. Ayat muhkam jelas dan tegas, tidak menimbulkan kesamaran. Kemudian untuk ayat mutasyabih samar atau tidak dapat dipahami secara langsung, secara kontekstualnya. Kemudian untuk pemahamannya, untuk ayat muhkam bisa dipahami oleh siapapun. Kemudian untuk ayat mutasyabih dapat dimengerti hanya oleh Allah atau orang yang berilmu dalam atau orang yang mendalami ilmu Al-Quran itu sendiri. Kemudian untuk kebutuhan ta'wil dalam ayat muhkam tidak memerlukan ta'wil karena arti maknanya ini sudah begitu jelas. Kemudian untuk ayat mutasyabih perlu penjelasan tambahan karena isi dari ayat-ayat tersebut masih ambigu. Kemudian untuk fungsinya ayat muhkam menjadi dasar hukum dan pedoman hidup. Dan untuk ayat mutasyabih menjadi ujian keimanan dan bahan tafakur. Contohnya untuk ayat muhkam ada pada Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang intinya menjelaskan tentang perintah untuk puasa. Kemudian ayat mutasyabih contohnya dalam Quran surat Thaha ayat kelima, Allah bersemayam di atas arsy. Kemudian untuk pendapat ulama tentang keberadaan muhkam dan mutasyabih, para ulama memiliki beberapa pandangan mengenai eksistensi kedua jenis ayat ini. Yang pertama, Al-Quran terdiri atas ayat muhkam dan mutasyabih berdasarkan Quran surat Ali Imran ayat ke-7. Ini adalah pendapat mayoritas ulama tafsir. Ayat muhkam berfungsi sebagai dasar hukum, sedangkan ayat mutasyabih berfungsi untuk menguji iman. Kemudian untuk yang kedua ada seluruh Al-Quran bersifat muhkam. Pengertian tersebut berdasarkan dalam Quran surat Hud ayat pertama yang berbunyi yang artinya kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan jelas secara terperinci. Artinya seluruh ayat Al-Quran kuat dan jelas dalam penyampaian kebenaran. Kemudian yang ketiga, seluruh Al-Quran bersifat mutasyabih. Pengertian tersebut diambil berdasarkan Quran surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa atau mutasyabihan lagi berulang-ulang. Artinya seluruh Al-Quran serupa dalam keindahan dan kesempurnaan. Menurut Abdul Dajjal, ketika pendapat di atas semuanya benar dari segi istidlal, hanya saja orientasi dari masing-masing pendapat tersebut berbeda. Pendapat pertama berorientasikan pada masalah kebaikan, kerapian susunan ayat-ayatnya, ataupun kejanggalan kata maupun maknanya, sehingga Al-Quran itu seperti suatu bangunan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Pendapat kedua memfokuskan kepada segi relevansi, homogenitas, dan keserasian susunan Al-Quran, baik dalam aturan hukum, hal keindahan sastra, seni balaghah yang mencapai klimaks kemukjizatan, ataupun hal kerapihan susunan kata dan keterkaitan inti isi makna seluruh ayat atau sebagainya. Pendapat ketiga memang secara tegas mengorientasikan pada segi realitas dan eksistensi kitab suci ini, baik dalam segi isi, aturan, ataupun dalam segi susunan ayat atau surat yang jelas, tegas dan lugas. Selain ada yang samar, lentur, dan fleksibel serta elastis. Menurut makna Al-Qotton, ketiga pendapat ini bisa disatukan. Menurut Al-Qotton, sumber perbedaan pendapat berpakaian pada masalah wakaf saja. Kemudian dari segi lafal dan susunan, Al-Quran muhkam, teratur dan kokoh. Dari segi keindahan dan keserupan makna, ia mutasyabih. Dari segi kandungan isi, terdapat ayat yang jelas, muhkam dan samar atau mutasyabih. Kemudian untuk yang kelima ada aspek tasyabuh atau kesamaran dalam Al-Quran. Tasyabuh atau kesamaran dapat terjadi karena beberapa faktor berikut. Yang pertama, dari segi lafal, mengandung kata asing atau jarang digunakan. Misalnya dalam Quran surat Abasa ayat ke-31 yang berbunyi afakihatan wa aba. Kemudian yang kedua, mengandung kata mustarak bermakna ganda. Misalnya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 228 dalam kata qur'an. Kemudian yang ketiga, mengandung susunan kalimat yang tidak biasa atau ringkas seperti Quran surat An-Nas ayat ke-3. Dan yang selanjutnya dari segi makna berkaitan dengan hal-hal gaib seperti hari kiamat, surga dan neraka. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan sifat-sifat Allah seperti tangan, wajah, atau istiwa di atas arsy. Contohnya dalam Quran surat Thaha ayat ke-5 dan Quran surat Al-Fath ayat ke-10. Dari segi lafal dan makna sekaligus, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 189 tentang tradisi orang Arab pra-Islam yang masuk rumah dari belakang saat ihram, sulit dipahami tanpa konteks sejarah dan budayanya. Yang keenam ada hikmah adanya ayat muhkam dan mutasyabih.
Hikmah ayat muhkam yang pertama menjadi pedoman hukum yang jelas. Yang kedua, memudahkan pemahaman umat Islam terhadap perintah dan larangan Allah. Yang ketiga, mendorong pengamalan karena maknanya mudah dipahami. Yang keempat, menjadi rahmat bagi umat yang mencari petunjuk dengan ketulusan hati. Dan untuk hikmah ayat mutasabbih yang pertama sebagai ujian keimanan. Apakah manusia tunduk dan beriman kepada hal gaib? Yang kedua, menumbuhkan ketundukan hati kepada Allah karena keterbatasan akal manusia. Yang ketiga, mendorong ijtihad dan kajian ilmiah, memperkaya penafsiran Al-Quran. Yang keempat, menunjukkan keagungan dan kemukjizatan bahasa Al-Quran. Yang kelima, memelihara keseimbangan antara rasionalitas dan keimanan dalam memahami wahyu. Kemudian, bagaimana sikap orang beriman terhadap ayat mutasabbih? Seorang mukmin harus yang pertama menerima ayat-ayat mutasabbih dengan iman dan tawakal, bukan dengan spekulasi. Yang kedua, meyakini bahwa semuanya berasal dari Allah. Yang ketiga, tidak mentakwilkan secara berlebihan yang bisa menimbulkan penyimpangan. Sebagaimana disebut dalam Quran surah Al-Imran ayat ke-7 yang artinya orang-orang yang dalam ilmunya berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Kesimpulan tema pada malam hari ini adalah apa? Yang pertama, Al-Quran mengandung dua jenis ayat, muhkam dan mutasabbih. Muhkam yang berarti jelas dan mutasabbih yang berarti samar. Yang kedua, ayat muhkam menjadi dasar hukum, sedangkan ayat mutasabbih menjadi ujian keimanan dan menunjukkan keluasan hikmah Allah. Yang ketiga, keduanya saling melengkapi, muhkam sebagai pedoman praktis dan mutasabbih sebagai sarana pembinaan iman dan pemikiran mendalam. Yang terakhir, dengan memahami konsep ini, seorang muslim dapat menafsirkan Al-Quran secara proporsional, tidak kaku dalam ayat-ayat gaib, dan tidak serampangan dalam memahami hukum. Mungkin demikian yang dapat saya terangkan dalam memahami ayat muhkam dan mutasabbih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.